Allah dan ada tidur yang dari setan. Sebutkan tidur yang dari karunia Allah SWT. Kapan terjadi? Hah? Kapan? Sebelum zuhur. Kasih payung apa? Soalnya dia bilang sebelum zuhur. Nah, jamaah tidur yang dari Allah itu adalah tidur pada saat peperangan. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada para sahabat Nabi ketika perang Badar dan perang Uhud. Dalam masa yang sangat menakutkan mereka bisa tidur. Biasanya orang kalau sedang ketakutan, dia nggak bisa tidur. Tapi itu malah Allah berikan tidur kepada mereka. Dan ada tidur yang dari setan. Yang pertama tidur ketika sholat. Yang kedua tidur ketika baca Quran. Dan yang ketiga tidur di majelis ilmu. Maka kalau lihat saudaranya tidur, oh dari setan. Berarti Nasya, paling nggak dibangunin gitu. Jangan dibiarin karena tidur itu jadi nikmat sebenarnya, tapi akhirnya jadi adab. Jamaah rahimakumullah. Kemarin kita berbincang tentang siapa sih orang-orang yang masuk surga itu. Sehingga kita bisa tahu kita ini masuk kriteria apa tidak. Di surat Al-Baqarah ayat 25 yang kemarin kita baca, Allah mengatakan wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kemarin kita sebutkan bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan terbagi menjadi dua, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati itu apa? Keyakinan, membenarkan sesuatu, itu perkataan hati. Adapun perkataan perkataan lisan yang masuk dalam iman adalah syahadatain yang kita ucapkan. Bicara amal, yaitu perbuatan, iman itu juga perbuatan gitu. Iman itu bukan hanya keyakinan, tapi perbuatan masuk dari keimanan. Perbuatan itu atau amalan itu ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan raga kita. Amalan hati, niat, ikhlas, tawakal, ya, takut, cinta, benci. Adapun amalan lisan kita adalah semua amalan yang diperintahkan untuk dikerjakan dengan lisan kita. Di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim, berzikir, azan. Itu termasuk dari keimanan. Iqamatus shalah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian amalan raga, semua amalan yang diperintahkan untuk mengamalkan dengan raga kita. Termasuk di dalamnya sholat, kemudian berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, berangkat haji. Kemudian ternyata iman ini naik turun, jemaah. Ada sebagian kelompok yang berafiliasi kepada Islam, mereka mengatakan iman itu tetap. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Karena menurut mereka iman itu hanya pembenaran. Kita membenarkan. Mereka hanya mengatakan iman itu adalah ucapan hati. Nggak mungkin itu bisa tambah, nggak mungkin itu bisa kurang. Kalau berkurang akan jadi keraguan. Tapi itu pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di mana Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat menyebutkan bahwa iman itu dapat bertambah. Di awal surat Al-Anfal, ya, Allah mengatakan tentang sifat orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Iman itu naik turun. Kapan dia naik dan kapan dia turun? Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman, ini buku ana rasa perlu dibaca, ya. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berbincang tentang pohon keimanan.
Karena Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 60 lebih atau 70 lebih cabang. Dia seperti pohon. A'laha yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu masuk iman. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan ada seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan dari jalan, Allah masukkan ke surga. Karena itu masuk dalam keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu masuk dari keimanan. Ada yang sering kita hafal. An-nadhafatu minal iman. Iya, kebersihan itu termasuk dari keimanan. Tapi itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Hadis yang sahih itu Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Bersuci. Karena kalau bicara bersih, ya belum tentu suci. Kalau kita ngelihat, ya toilet di barat itu mungkin kita anggap bersih. Tapi belum tentu suci. Bahkan masih ingat ya bagaimana kalau bicara bukan kesucian ini. Bersuci itu termasuk dari keimanan. Ana pernah sebutkan di beberapa kajian tentang kisah seorang perempuan tukang laundrynya, pakaiannya pemain bola yang masuk Islam gara-gara celananya pemain bola. Semua celana pemain bola yang dia cuci itu selalu bau pesing. Kecuali punya satu pemain. Maka dia kepingin tahu ya, ada apa sama fulan kok istimewa gitu loh. Mungkin dari penampilan dia tidak terlalu tampan seperti yang lainnya. Ketika ditanya sama wanita tukang laundry ini, kenapa celana dia kok nggak pesing? Jawaban dia satu. Apa? Ana muslim. Bas. Saya muslim. Ini menunjukkan bagaimana Islam ini. Rasul SAW pernah melewatin kuburan. Lalu beliau mengambil dahan kurma ya. Dibelah jadi dua. Ditancapkan di satu sini, satu sini. Nabi SAW mengatakan dua orang ini sedang disiksa. Mereka bukan disiksa karena perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Perkara yang sebenarnya mudah. Yang satu kerjanya ngapain? Kalau kencing, dia ya nggak peduli dengan najis itu cuma. Ini bicara tadi bersuci. Yang satunya kana yamshi bin nasi au bainan nasi bin namim. Yang satu suka keliling ya mengadu domba antara orang-orang yang ada. Di dalam kitab ini anak akan bacakan ada sebuah penjelasan beliau tentang bagaimana iman itu naik. Bagaimana agar bertambah keimanan kita. Beliau menyebutkan ada 4 perkara yang global. Yang pertama, iman itu akan naik bertambah dengan mentadabburi ayat-ayat Allah yang dibaca. Baik itu Al-Quran atau dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mentadabburi. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar membaca. Kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Betul? Ini sudah bulan tanggal berapa? Tanggal 20, tanggal 14 gitu ya. Atau 15. Jumadal Akhirah. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Banyak orang di bulan Ramadan kita lihat semangat baca Quran. Semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Tolong mulai hari ini
kita mulai membaca dengan mentadaburi. Ya, sebagian ulama itu kalau antum baca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran disebut ada sebagian mereka yang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam itu 4 kali. Imam Nawawi menyebutkan riwayat yang paling banyak orang menghatamkan Quran malam itu sehari semalam. Wallah buat kita mungkin mustahil. Buat kita. Tapi kita tahu orang itu di waktu mereka. Sehingga waktu mereka manfaat. Sebagian ulama itu kalau ngarang buku, karangan buku dia setelah meninggal, kalau ditulis dengan jumlah hari hidup dia, itu jauh lebih tulisan dia. Itu mereka mengarang. Sampai bilang, kok bisa ya? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sering sebagian kita ini merasa berat, sulit, banyak pekerjaan, banyak tugas, ini dan itu. Itu alasan. Kita perlu berperang sama diri kita, karena kita kepingin masuk surga. Syarat masuk surga yang pertama itu iman. Dan iman ini bisa naik sampai puncaknya, dan bisa turun sampai hilang. Hilang, keimanan itu bisa hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW, ini pelajaran buat kita semua ya. Ada seorang yang menulis wahyu buat Nabi SAW. Itu matinya murtad. Dan yang menjadi tolak ukur orang itu pantas masuk surga atau tidak itu penutup dari kehidupan dia. Bukan sekarang. Makanya dicerita Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, dia mengalami 3 fase dalam hidupnya. Fase yang pertama bagaimana dia membenci Nabi, memerangi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Dia mengatakan, aku yakin kalau aku mati waktu itu aku masuk neraka. Kemudian dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Nabi, dia berbaiat dengan Nabi SAW. Dia ikut dalam peperangan Nabi SAW. Dia berkata, andai kata aku mati pada waktu itu, aku berharap masuk surga. Dan setelah Nabi meninggal dunia, aku ini menjadi pejabat, menjadi gubernur, ada banyaklah jabatan-jabatan dia. Aku nggak tahu, kata dia. Apakah itu jadi pahala buat aku, atau aku jadi dosa, atau jadi dosa buat aku. Sebagian kita pernah mengalami masa hijrah, awal hijrah, semangat. Semangat. Mungkin berharap kalau mati waktu itu insya Allah masuk surga. Karena kita merasakan, ya Allah enak banget beribadah. Tapi kita sekarang berada di masa yang sudah mulai loyo, ya kadangkala. Yang sudah mulai hilang nilai-nilai keimanan yang dulu kita kerjakan. Yang kita dulu dengar nasihat nangis. Sekarang dengar nasihat, kok lama banget ceramahnya Ustadz ini. Jadi yang dulu dia menangis jemaah, itu berubah jemaah. Ya wallahualam, sebagian kita mungkin merasakan itu. Maka ingat, kita perlu menjaga keimanan kita. Salah satunya mentadaburi, baca Quran. Bikin ya kesepakatan dengan siapa, dengan diri kita sendiri. Tiap hari 1 halaman dengan artinya. Difahami artinya. Baca hadis Nabi SAW. Beli kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya Imam Nawawi. Tiap hari baca 1 hadis. Tapi konsisten jemaah. Kita nggak tahu kapan kita mati. Semoga dengan kita istiqomah baca itu, kita mati dalam kondisi baca itu. Mudah-mudahan. Yang kedua, beliau mengatakan bertafakkur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dengan berbagai macam model. Jadi senantiasa kita kalau melihat ciptaan Allah itu, bertafakkur, ngelihat, ya Allah indah banget ya. Mungkin ngelihat ikan. Seperti mungkin di bawah ada ikan koi ya, ada kolam koi. Sebagian orang ketika ngelihat ikan koi, ada apa dalam benak dia? Anak kayaknya mau bikin kolam di rumah. Dia itu bukan mentadaburi ciptaan Allah, tapi dia berpikir untuk punya seperti itu di rumahnya. Ngelihat kucing bagus, ya Allah, berapa harganya? Maka kita perlu merubah
Ketika melihat ciptaan Allah yang indah, kita berpikir subhanallah, masya Allah, indah banget kata dia. Ketika melihat ikan, untuk melihat ikan cupang ya Allah jemaah, warnanya indah. Bagaimana ketika dia berenang, jemaah bergerak, Allahu Akbar. Di sini kita mengatakan ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ketika lihat apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertafakur dan ajak keluarga kita bertafakur. Ajak istri kita, ajak anak kita untuk menyelami bagaimana kebesaran Allah dalam ciptaan itu. Insya Allah iman kita akan naik ya. Jazakallah khairan. Yang ketiga yang menjadi penambah keimanan kita adalah semangat untuk mengetahui kenapa kita diciptakan. Kenapa sih anak ada ya? Ketika antum dapat rezeki lebih, kenapa anak dikasih rezeki lebih sama Allah? Ketika antum dikasih jabatan lebih tinggi, kenapa anak dikasih ini sama Allah Azza wa Jalla? Sehingga kita terus mengingat Allah dalam perjalanan hidup kita. Kenapa Allah menciptakan kita? Makanya nanti kita perlu diingatkan kembali kenapa diciptakan ya. Karena kadang-kala kita sudah mulai menumpuk dunia. Mulai seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Yang kerjanya cuma menimbun harta. Jadi ada satu fase dalam hidup kita itu butuh harta. Butuh. Anak merasakan pada saat anak kuliah umpamanya, anak mau datangkan istri, nggak punya duit harus ngutang. Kemudian ketika mau pulang harus beli tiket. Butuh ketika itu kepada harta. Tapi ada satu fase dalam kehidupan kita udah nggak butuh lagi. Artinya yang kita miliki cukup untuk 10 tahun anggap. Kita punya. Tapi kita terus bekerja. Sehingga nilai atau jumlah harta kita tambah lagi, tambah lagi. Jadi ada fase kehidupan kita itu sudah numpuk dan nimbun. Sehingga kita lupa kenapa kita diciptakan. Maka tolong diingatkan, kenapa sih Allah kasih ini buat aku, ini untuk apa sebenarnya? Oke, buat anak-anak, alhamdulillah. Masih lebih buat anak-anak itu. Sisanya mau dikemanakan gitu. Maka tolong kita ingat. Berusaha terus untuk mengingat hal itu. Kemudian yang keempat beliau sebutkan beramal. Berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka insya Allah kalau kita melakukan itu, iman kita akan bertambah. Baik, kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 25. Allah menyebutkan di sini, anna lahum, bahwa bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sebutkan 4 sungai surga. Ibu-ibu. Nah, mana mic-nya? Ya, ya ini ibu angkat tangan sebelah sini. Masya Allah, ibu ini dikasih mic sama dikasih keripik langsung. Itu. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Al-Kautsar, Ustaz. Ada 4 sungai. Ya, sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar, iya 1. Itu sungainya Nabi Muhammad SAW. Sahih. Pertanyaannya sungai, air sungai itu isinya apa? Susu. Yang pertama susu, yang kedua? Madu. Madu. Nggak lengket semuanya. Udah diatur sama Allah. Udah diatur, sahih sama Allah. Susu itu tidak rusak. Madu itu tidak seperti madu yang di dunia. Yang ketiga? Khamar. Sungai dari khamar, ladzatin lisyaribin. Antum kalau minum khamar di dunia, pusing, muntah-muntah, mabuk. Di sana enggak. Yang keempat dari air. Nah, air yang jernih, yang segar. Fadhal hadiahnya dikasih. Jazakillah khair.
Ada yang ngelihat sungai di belakang hotel kita? Ada. Warnanya? Oh Ustaz, itu sungai kopi susu. Jadi mungkin antum mau ke sana, tinggal diciduk. Allahu Akbar. Orang kepingin bikin hotel, bikin penginapan di dekat sungai. Di tempat yang tinggi. Di tempat yang hijau. Iya. Karena ada orang-orang, ya mungkin dikatakan muslim atau muslim-musliman, yang beranggapan bahwasanya surga yang disebutkan dalam Al-Quran itu surganya orang Arab. Kenapa? Karena di Arab kan nggak ada sungai. Di Arab nggak ada pohon-pohon yang hijau, yang besar-besar. Kalau di Indonesia mah nggak perlu kata mereka. Subhanallah. Dia lupa setiap weekend orang Jakarta itu ke puncak. Padahal udah hidup di Indonesia. Di depan rumahnya ada yang hijau. Di jalanan Jakarta semuanya warnanya hijau. Tapi dia masih ingin untuk ke puncak. Ke tempat yang tinggi, yang indah. Itu sudah ditanamkan di diri setiap manusia. Dia ingin tempat yang indah. Dia ingin melihat air sungai jamaah ya. Subhanallah ya. Ada orang yang berangkat ke luar negeri hanya untuk melihat sungai yang ada di sana. Karena sungainya katanya bersih seperti itu. Tapi Allah sebutkan di sini tajri min tahtihal anhar. Bicara makanan mereka, di antara makanan penghuni surga itu Allah sebutkan kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu. Setiap mereka dikasih rizki dari buah-buahan surga. Masya Allah. Buah-buahan surga ini pohonnya besar-besar di surga itu. Ada satu pohon yang ditempuh dengan onta 100 tahun belum kelewat. Belum kelewat itu naungannya. Orang ketika melihat itu berpikir bagaimana memetik buahnya. Allah sebutkan di surat Al-Haqqah. Qutufuha daniyah. Jadi untuk memetiknya itu dekat sekali. Ketika kita kecil ya, Ana masih ingat bagaimana ibu Ana membuat Ana jadi senang sama surga. Dia mengatakan Syafiq nanti di surga itu kalau kepingin rambutan, ya dia sebutkan buah-buah yang ada di rumah. Jadi dahannya itu mendekat. Tinggal petik gitu jemaah. Seperti itu buah-buahan di sana. Dan kita lihat di dunia sekarang bagaimana manusia membuat pohon-pohonan yang tidak tinggi tapi berbuah. Akhirnya mereka berusaha bikin mangga di polybag. Ya, sehingga dia bisa dipetik buahnya. Dia kepingin gitu loh. Tapi namanya pohonnya kecil, buahnya enggak banyak. Mereka ingin. Kenapa di tempat-tempat ada wisata petik anggur namanya? Petik. Karena kalau bicara makan, udah di mana-mana kita makan anggur. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang diinginkan manusia. Dan Allah berikan itu di surga. Setiap kali mereka dikasih buah-buahan, mereka mengatakan hadzalladzi ruziqna min qabl. Ini seperti yang kita dikasih sebelumnya. Ada dua penafsiran para ulama jemaah. Yang pertama seperti yang dikasih di dunia. Artinya anggur itu ya seperti anggur tapi modelnya mungkin lebih besar, warnanya lebih indah, rasanya lebih nyaman. Karena tidak ada buah-buah yang di surga kalau dibandingkan dengan buah yang di dunia kecuali nama aja, namanya sama. Namanya tufah atau apa tufah itu bahasa Indonesianya? Apel. Apel ya apel juga, tapi ketika dimakan, ketika dipegang rasanya berbeda. Tapi penafsiran yang kedua, mereka dikasih buah-buah yang memang mirip seperti buah yang kemarin mereka dapat. Tapi rasanya berbeda. Dan terus seperti itu. Nggak akan pernah ada bosannya di surga. Karena kalau dikasih kita, kalau tiap hari umpamanya kita suka umpamanya anggur. Hari pertama makan kita mungkin makan dengan semangat. Hari kedua sudah mulai berkurang. Hari ketiga, aduh udah yang kemarin itu.
Rasanya sama gitu. Tapi di surga rasanya berbeda terus. Sehingga orang tidak jenuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih indah lagi di surga, apa yang kita makan tidak perlu kita ke toilet, jemaah. Hotel ini walaupun mewah masih menyediakan toilet. Gimana kalau di hotel mewah dibikin tidak ada toilet supaya bersih? Nggak bisa. Tapi di surga nggak ada toilet. Kita jamaah kalau makan bayar 20 juta. Lalu kita mau mengeluarkan apa yang kita makan. Kita dimintain duit 100 juta. Bapak ini nggak bisa mengeluarkan kecuali bayar 100 juta. Kita bayar nggak? Bayar. Bayar. Makanya Allah berikan nikmat di surga itu tidak ada lagi yang namanya toilet, tidak ada tempat sampah dan semua yang ada indah di sana. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka diberi atau bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Ini kalau bicara istri-istri yang suci ini, kenapa Allah sering sebutkan tentang bidadari di surga? Ibu-ibu mau anak kasih tahu ibu-ibu. Karena bapak-bapak ini kalau kumpul yang dibicarakan perempuan terus. Kalau ibu-ibunya datang langsung diam semuanya. Ya Masya Allah. Kayak orang yang paling santun gitu jamaah. Nanti emaknya pergi lagi, bismillah. Semangat lagi dia jamaah. Allah tanamkan itu memang di diri laki-laki. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah tanamkan di diri manusia itu kecintaan syahwat kepada wanita. Itu sudah ada. Makanya Allah sebutkan ketika berbicara tentang surga, istri-istri. Bidadari-bidadari di sana. Yang kalau Allah sebutkan tentang sifat mereka jamaah, Allahu Akbar jamaah. Kalau seorang bidadari surga itu melihat, melongok ya ke dunia ini, itu timur dan barat jadi terang jamaah semuanya. Wala nasifuha, kerudung yang di atas kepalanya itu, di atas sambutnya itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Sekarang ibu-ibu mungkin bangga ya ketika bawa tas harganya 5 miliar. Walaupun isinya cuma 100 ribu. Pokoknya seperti itu. Bawa tasnya itu aja Allahu Akbar. Gimana kalau ibu bawa tas seharga kota Bandung? Gimana? Harga tas ini bisa beli Bandung. Artinya bisa orang Bandung keluar semua, anti yang tinggal di Bandung. Dengan tas itu jemaah. Orang akan bangga. Dan Allah sebutkan di surga itu, kerudungnya itu lebih baik di dunia dan isinya. Dan perempuan surga itu pakai bajunya nggak satu. Perempuan surga itu pakai baju bisa 70 lapis. Tapi dia pakai 70, sum-sum betisnya itu kelihatan. Di dunia nggak bisa. Mak-mak mau punya baju mau punya baju 50, mungkinkah pakai 20? Anak mau datang kondangan pakai 20 baju gitu ya. Enggak ada. Tapi subhanallah di surga itu ketika anak merenungkan hadis ini, kok bisa ya dia pakai 70 baju. Dia itu dilihat dari manapun, dari sisi manapun dengan penampilan yang berbeda. Karena dia pakai berapa baju? 70. Ibu-ibu bisa pakai baju mungkin 3. Tapi yang terlihat tetap 1. Tetap yang terlihat hanya yang di luar gitu. Tapi untuk di surga Allahu Akbar. Allah berikan itu. Dan mutahharah. Allah sebutkan di sini suci. Nggak ada datang bulan di sana. Nggak ada sakit, nggak ada capek. Nggak ada lelah. Yang ada semuanya kenikmatan di situ. Dan yang lebih dari itu jamaah. Allah sebutkan. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Apa gunanya antum menikmatin sekarang cuma 70 tahun. Setelah itu hilang. Mati. Atau kalau antum dikasih kamar paling indah di hotel ini. Tapi cuma 5 hari. Habis gitu ya udah kerja lagi. Kenikmatan itu akan hilang. Tapi tatkala dikatakan kekal di dalamnya. Maka kenikmatan itu bertambah. Oleh karena itu
nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga. Artinya mereka yang sempat masuk neraka sudah keluar dari neraka. Na'udzubillahi minan nar. Dan penghuni neraka hanya memang yang divonis masuk neraka kekal selamanya. Maka kemudian Allah datangkan domba. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ditaruh di antara mereka. Dipanggil penghuni neraka ini. Ya ahlan nar. Wahai penghuni neraka. Fayashra'ibun. Maka mereka semua ketika dipanggil ngelihat katanya. Kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan iya ini kematian. Jadi kematian diwujudkan dalam wujud domba. Kemudian penghuni surga dipanggil ya ahlal jannah. Wahai penghuni surga katanya. Mereka semua akhirnya melongok melihat ada apa ini. Kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan al-maut, kematian kata dia. Lalu disembelih kematian itu. Dikatakan kepada penghuni surga khuludun fala maut. Kalian akan kekal dan tidak ada kematian. Maka penghuni surga semakin berbahagia. Adapun penghuni neraka ketika dikatakan kepada mereka khuludun fala maut. Keabadian buat kalian selamanya dan tidak ada kematian. Maka penghuni neraka semakin bersedih. Semakin menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Barakallahu fiik. Baik jamaah, kita akan baca satu ayat lagi. Yang ada di surat Al-Kahfi. Nah, ayat 30-31. Silahkan dibacakan. Masya Allah, fadal. Masih belum ada yang tidur jemaah. Anak sebagian lihat sudah ada yang khusyuk banget. Anak nggak tahu. Dia mungkin merenungkan apa yang disampaikan. Kan nggak boleh suudzon gitu jemaah. Naam, tafadhal. Ada yang mau bacain? Ada Ustaz. Surat Al-Kahfi. Nah, di halaman 8 ya. Yang di surat Al-Kahfi ayat 30-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqa. Muttaqiina fiha 'alal araik nikmat thawabu wa hasun nikmat thawabu wa hasunat murtafaqah. Artinya Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah, barakallahu fiik. Di sini disebutkan di antara nikmat surga itu mereka akan dikasih perhiasan. Perhiasan itu dari emas. Laki-laki di dunia nggak boleh pakai emas. Wanita di dunia senang sama emas. Makanya subhanallah ya, di Indonesia ini, di Jawa khususnya, laki-laki dipanggil mas. Karena mungkin dia nggak bisa beli emas, ya ini emasnya dia sudah. Iya, Allah berikan nanti. Bagaimana diberi perhiasan yang memang mereka menyukai hal itu. Biasanya kalau perempuan itu ngobrol bersama, apa yang dibicarakan? Nah, apa? Ibu-ibu? Baju? Skincare? Nah, apalagi tas? Perhiasan? Ngelihat gelang punya temennya kepingin kayak gitu? Itu perempuan. Maka Allah berikan kenikmatan itu bagi mereka di sana.
Apa yang mereka inginkan dikasih. Jadi apabila seorang wanita berpikir, aku dapat apa di surga? Apa yang kau inginkan? Allah mengatakan, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia. Semua. Yang diinginkan oleh wanita selama itu diperbolehkan dalam agama, dia akan dapatkan hal itu. Sampai ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia bertanya, di surga itu boleh nggak bercocok tanam? Kata Nabi, iya ada nanti orang bercocok tanam. Dia kepingin, ya mungkin ketika hidup di dunia, dia punya sawah ya. Masya Allah, dia menyebarkan benih itu jamaah. Ketika dia sebarkan itu benih, tahu-tahu yang tumbuh itu langsung besar dan langsung siap dipanen. Pernah ngelihat video proses bagaimana biji itu kemudian menjadi pohon yang besar. Dipercepat gitu jamaah ya. Anak ketika ngelihat itu, ya Allah mungkin seperti ini di surga nanti. Tapi itu video jamaah. Artinya sebenarnya itu perjalanan beberapa waktu yang cukup lama tapi dipercepat. Adapun di surga benar. Dia akan melihat itu jamaah. Maka apapun yang diinginkan oleh jiwa manusia yang enak dilihat akan Allah berikan kepada dia. Baik, barakallahu fiik, kita berpindah ke firman Allah Azza wa Jal di surat iya, mungkin di halaman 15. Di surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Barakallahu. Orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukannya sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Subhanallah jemaah. Jadi syarat masuk surga itu tidak berbuat syirik. Dia harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beberapa hari yang lalu, ramai di negeri kita orang-orang menyambut tahun baru. Yang sebelumnya ada hari Natal. Di mana-mana tertulis selamat Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Itu adalah Natalan orang-orang Nasoro, Natalan atau Tahun Barunya mereka juga. Allah menyebutkan bahwasanya siapapun yang mengatakan Al-Masih putra Maryam itu adalah Tuhan, maka dia kafir. Sempat ramai juga di negeri kita istilah kafir dan muslim.
Ada yang berpikir untuk mengganti kalimat kafir dengan non-muslim. Allah menyebutkan di sini apa? Laqad kafaro. Telah kafir. Tentunya ini dalam pandangan kita umat Islam yang yakin bahwasanya la ilaha illallah. Kita menganggap mereka kafir. Lalu ditegaskan bahwasanya tertulis di dalam Injil. Nabi Isa itu mengatakan kepada mereka apa? Berkata kepada mereka, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kenapa? Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, haram masuk surga. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Isa sebutkan kepada Bani Israel. Ada beberapa penulis di negeri kita, Muslim, yang mereka mengatakan bahwasanya surga itu ya bukan hanya buat orang Islam. Boleh jadi nanti di surga ketemu sama Mahatma Gandhi. Iya, mereka sebutkan jemaah. Ini tokoh-tokoh liberal ya di negeri kita. Di sana di surga mungkin nanti ketemu sama Bunda Teresa. Kemudian mereka sebutkan orang-orang Nasara, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Yang pertama kita harus bertanya kepada diri kita, surga ini punyanya siapa? Siapa yang berhak mengatakan masuk surga dan tidak boleh masuk surga? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan dengan tegas di sini. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Haram masuk surga. Oh itu kan klaim sepihak? Enggak. Allah sebutkan ini. Dan ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa mengajak kepada tauhid. Dan semua dakwah para nabi. Semua dakwah para nabi itu mengajak kepada tauhid. Ada perbedaan dalam syariat. Dalam berbagai macam model ibadah umpamanya. Ada. Tapi kalau bicara tauhid semua dakwahnya. Nabi Nuh mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Hud juga mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ketika seorang mengatakan beriman kepada Allah, tapi ternyata dia belum berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah, berarti dia belum beriman dengan benar. Dia masih melakukan kesyirikan. Oleh karena itu jamaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah, beliau mengajak orang-orang sebelum turunnya kewajiban sholat, sebelum turunnya kewajiban puasa, haji, jihad, sebelum turunnya jilbab, beliau fokus mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika beliau keliling ke pasar-pasar, ke tempat kumpulnya orang-orang musyrikin, apa yang beliau katakan? Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ketika mereka disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah saja, apa jawaban orang-orang Mekah? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah engkau hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu Tuhan? Yani satu sesembahan. Ini hal yang menakjubkan kata mereka. Maka kita perlu berhati-hati dengan masalah syirik ini. Sekali kita melakukan kesyirikan, enggak ada tiket masuk surga. Habis. Walaupun orang soleh, walaupun suka membantu orang lain. Kenapa Allah dengan jelas mengatakan haram masuk surga. Dan Allah katakan di ayat lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Artinya kalau orang mati dalam kondisi melakukan syirik, enggak ada ampunan buat dia sama sekali. Loh Ustaz, tapi kan dia mungkin berangkat haji. Mungkinkah orang yang berangkat haji melakukan kesyirikan? Kenapa gak mungkin? Nabi Ibrahim aja takut dengan kesyirikan.
Orang ini puasa Ustaz, Senin Kemis. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, nggak ada harapan untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya orang ini berzina, masih mungkin diampuni sama Allah? Mungkin. Orang itu mencuri, mungkin diampuni. Semua dosa dia kerjakan, kecuali syirik, dia tidak pernah melakukan, masih ada harapan diampuni. Maka ingat pada hari kiamat, ketika terjadi persidangan, ada seorang yang disuruh menghadiri penimbangan amalan dia. Dia lihat di timbangan keburukan dia, cuma dosa-dosa dia. Kemudian dikatakan kepada dia, innaka la tudzlamul yaum, engkau tidak akan dizalimin hari ini. Ada kebaikanmu, kata dia. Ditunjukkan kepada dia bitokoh, kartu jemaah. Iya. Iya, kartu. Di situ ada la ilaha illallah. Apa kata dia ketika melihat dosa dia yang setumpuk, kemudian dia melihat ada kartu yang berisikan la ilaha illallah dia. Kata dia, apa gunanya ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang setumpuk itu? Engkau tidak akan dizalimin, sudah engkau hadirin. Ketika diletakkan kartu itu jamaah, malat bihinna la ilaha illallah. Itu jomplang jamaah. Lebih berat la ilaha illallah. Maka tolong kita jaga la ilaha illallah ini. Jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya. Jangan sampai kita melakukan dosa syirik dengan tidak paham, tidak ngerti. Ustaz, Anda nggak paham, Anda nggak ngerti. Belajar makanya. Karena ketika melakukan kesyirikan sudah nggak ada kesempatan untuk masuk surga Allah Azza wa Jal. Allah katakan wa ma'wahun nar, haram masuk surga, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Mungkin sebagian berbicara tentang syafaat. Nanti saya kan mungkin dikasih syafaat Nabi SAW. Iya, Nabi memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Orang-orang soleh memberikan syafaat. Anak mungkin memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua mungkin memberikan syafaat kepada anaknya. Tapi apabila melakukan kesyirikan, nggak ada pintu syafaat. Nggak ada. Nabi Nuh alaihissalam, beliau ingin memohon kepada Allah buat anaknya. Ini kejadian bagaimana Nabi Nuh ketika naik ke kapalnya jemaah. Beliau melihat anaknya sedang naik ke gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya. Irkam ma'ana. Engkau naik bersama kami. Jangan gabung sama orang-orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari api neraka. Dari air ya. Yang menyelamatkan aku dari air. Datang ombak, tenggelam anaknya. Gimana seorang ayah melihat anaknya binasa di depan dia? Akhirnya Nabi Nuh minta buat anaknya. Beliau mengatakan kepada Allah, innabni min ahli. Sesungguhnya anakku ini dari keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haq. Janjimu benar. Engkau akan menyelamatkan keluargaku, kata dia. Nabi Nuh kepingin anaknya selamat. Maka Allah menegur Nabi Nuh. Enggak. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Karena keluarga Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman sebenarnya. Ini anak gak beriman bukan dari keluargamu. Engkau jangan memohon. Fala tas'alni innahu amila atau innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Engkau jangan memohon kepada aku yang engkau enggak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberikan nasihat kepadamu jangan sampai engkau jadi orang jahil. Itu Allah menegur Nabi Nuh karena dia meminta syafaat buat siapa? Anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim kelak di hari kiamat didatengin sama bapaknya. Azar. Dicari di padang mahsyar itu Nabi Ibrahim sama bapaknya. Ketemu. Maka bapaknya mengatakan, ya Ibrahim, hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu.
Aku akan nurut dan patuh sama. Gimana anak jemaah? Nih bapaknya kayak gini. Maka Nabi Ibrahim minta sama Allah. Ya Allah, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Apakah ada kehinaan yang lebih parah daripada bapakku yang seperti ini? Yang jauh, yang dia akan dihukum masuk neraka. Apa yang Allah lakukan? Karena bagaimanapun Nabi Ibrahim sayang sama bapaknya, anaknya. Allah rubah bapaknya Nabi Ibrahim menjadi hewan. Menjadi hewan henna ya. Tahu henna? Apa? Henna. Henna ya. Henna yang penuh dengan kotoran dia sendiri. Ketika melihat Nabi Ibrahim itu di kakinya, ditendang sama Nabi Ibrahim. Karena yang dilihat bukan bapaknya lagi. Maka ingat, tidak ada pertolongan dan tidak ada penolong pun kalau kita melakukan kesyirikan. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah ridhai dan Allah kasih izin. Baik, di sini ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Man laqiyallah la yushrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepadanya, maka ia masuk surga. Jadi kalau kita baca hadis seperti ini, ada yang masuk surganya langsung, ada yang masuk surganya setelah diazab. Karena semua akan dihisap nantinya, sesuai dengan amalan dia. Tapi pasti dia masuk surga. Pada akhirnya dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, ya udah pasti masuk neraka. Enggak mungkin dia masuk surga. Maka enggak ada istilahnya orang kafir masuk surga. Kemudian di sini Nabi SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Oleh karena itu jamaah, perbanyak baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, afdalul dzikr. Sebaik-baiknya zikir itu la ilaha illallah. Ketika di padang Arafah, sebagian sudah pernah haji ya. Apa kata Nabi SAW? Khairu yaum, sebaik-baiknya hari itu hari Arafah. Wa khairu doa, sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya doa itu doa hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyun, dan sebaik-baiknya yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, atau tanpa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perbanyak baca itu pagi hari kalau bisa 100 kali ya, sore hari baca 100 kali, Allah akan teguhkan hati kita dan Allah akan berikan pahala yang besar buat kita. Barakallahu fiik. Rasa sudah 2:30. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat yang telah disampaikan. Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab pada bapak-bapak atau ibu. Udah, langsung ada yang bertanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz ilmunya. Izin tanya lagi Ustaz. Makin kesini kita makin banyak mendengar kasus LGBT Ustaz. Dan segala macam kemusyrikan di akhir tahun kemarin gitu. Bahkan pawang hujan aja udah diizinkan sama pemerintah kita gitu. Waduh, udah jelas-jelas musyrik gitu. Dapat apa? Dapat sertifikat. Acara lomba kan udah resmi gitu. Nah, dan akibat dari maksiat segala macam itu banyak bencana alam yang menimpa kita. Nah, untuk kaum muslimin yang sebetulnya tidak mendukung atau tidak menyetujui maksiat itu tapi terkena dampak bencananya itu apakah memang kena dosanya juga akibat membiarkan maksiat itu atau memang itu sebagai apa jihad ataupun mati syahid atau gimana Ustaz statusnya itu? Nah, Jazakallahu khair. barakallahu fiik.
Iya jemaah. Pernah istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW, anahliku wa fina salihun. Mungkinkah kita binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Mungkinkah kita binasa tatkala di tengah-tengah banyak orang soleh? Kata Nabi SAW, na'am, mungkin. Itu terjadi. Idza kathural khabath. Apabila perbuatan keji dan mungkar itu merajalela. Jadi yang perlu dilakukan oleh kita memang harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita membiarkan. Dan kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar nih jamaah, tolong kita perhatikan orang di sekitar kita. Di tempat kerja kita, tetangga kita. Kadang-kadang kita melihat mereka nggak sholat jamaah. Kita jangan bicara tadi LGBT ya. Sholat yang tiangnya agama ini, banyak yang nggak sholat. Itu ada di sekitar kita. Dan dosa meninggalkan sholat ini jauh lebih besar dari dosa-dosa lain ya. Kecuali kesyirikan tadi. Bahkan pelakunya bisa keluar dari Islam, dari agama. Maka yang perlu kita lakukan memang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua sesuai dengan kemampuannya. Dan insya Allah apabila setiap muslim melakukan tugasnya dengan baik, seorang ayah melakukan itu di rumah. Di rumah itu kadang-kala ada orang yang punya supir, ada yang punya pembantu. Terus terang di sebagian tempat itu, supir dan pembantu tidak pernah dapat amar ma'ruf nahi mungkar dari majikannya. Dapat amar ma'ruf dan nahi mungkar dari majikannya yang berurusan sama pekerjaan rumah. Akan dimarahin kalau dia nggak bersih kerjaannya, telat umpamanya, tapi untuk sholat kadang-kadang nggak pernah dipikirkan. Maka sering Anda sampaikan, tolong ketika buat kajian, mereka diajak, pembantu diajak, suruh duduk, suruh dengerin. Ini termasuk dari bab amar ma'ruf nahi mungkar kita pada mereka. Kemudian kawan-kawan kita yang satu grup sama kita. Kita ini kadang-kala kalau di grup ya, mau make grup SMA apa, kita melihat ada kemungkaran, kita nggak pernah mengingkari. Kadang-kala kita ya kirim postingan tentang ayat-ayat Allah atau apa, langsung diblokir sama mereka mungkin. Afwan, ini bukan grup kajian ya, bukan grup agama ya. Itu terjadi di negeri kita. Artinya banyak orang yang beranggapan keberadaan agama ini mengganggu. Mereka jadi risih kalau orang bicara agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas kita menyampaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kata Allah, takutlah kalian kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Wa'lamu annallaha syadidul adzab. Ketahuilah Allah itu azabnya sangat keras sekali. Artinya kita perlu takut ketika kita melihat ada kemungkaran di sekitar kita. Kenapa disyariatkan hijrah ya? Kita kan kalau memang nggak mampu mengingkari kemungkaran tersebut, ya kita pindah dari tempat itu. Jangan kita berada di tempat itu terus gitu loh. Tapi kalau kita masih bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah tadi yang sampaikan, kita perlu bersama-sama. Bukan hanya ustadz yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong ini dicamkan ya. Bukan hanya ustadz yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi setiap orang yang melihat. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang mengetahui kemungkaran, dia yang merubah. Falyughayyirhu biyadi. Dia yang punya kewajiban merubah. Gitu. Dan kita seringkali melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Padahal kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Ada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, na'ibu zamanana. Bayangkan di masa Imam Syafi'i ya. Kita itu sering mencela zaman kita. Wal aibu fina. Padahal masalahnya itu kita. Fama li zamanina aibun siwana. Tidak ada kekurangan atau aib dari zaman ini kecuali kita yang hidup di masa itu. Kalau zaman itu bisa berbicara sama kita, pasti zaman itu akan mencela kita juga gitu.
Maka tolong bersama-sama gitu. Kalau dikatakan tadi LGBT ya, nanti kita akan bahas memang tentang ternyata sifat orang beriman itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluan dia gitu loh. Sedangkan LGBT sekarang ini ada usaha yang masif untuk dilegalkan. LGBT itu sempat dilarang di Amerika aja mah. Anda lupa tahun 50 berapa, pemerintah Amerika itu melarang. Tapi setelah bertahun-tahun mereka berusaha, cukup lama ya. Ada 40 mungkin sampai 50 tahun mereka berusaha, akhirnya undang-undang itu dicabut. Dan itu pun mungkin terjadi di negeri kita. Apabila kita tidak secara bersama-sama menjaga negeri kita dari masalah ini. Kalau bicara adab Allah tadi, mungkin adab Allah turun. Bayi pun kena dampaknya. Binatang pun kalau kita bicara gempa jemaah, gempa. Apakah yang kena gempa itu hanya orang-orang dewasa? Enggak. Bahkan ayam-ayam pun, kambing pun terkena dampak dari itu. Maka kita perlu takut dengan murka Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Cukup ya Pak? Baik, berikutnya dari Ummahat dulu ya Pak. Nah, ibu-ibu juga banyak yang bertanya. Silakan Ibu yang 7 tangan. Boleh 7 tangan? Silakan Ibu. Mic-nya boleh oh Ibu dulu. Silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. para ulama, ustadz, panitia dan kaum muslimin muslimat selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Ustadz terkait dengan penjelasan Ustadz yang untuk menaikkan iman itu kita harus bertafakur memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Saat kita memikirkan ciptaan Allah itu pasti akan terkait dengan zat Allah itu sendiri kan ya Ustadz ya. Nah padahal kami ini kan istilahnya fakir ilmu tentang zat Allah. Nah apakah pada saat kita bertafakur itu ada batas-batasnya sehingga kita tidak masuk kepada zat Allah yang mungkin malah justru kita tidak boleh membicarakan Allah dengan tanpa ilmu. Seperti itu Ustadz, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mohon juga penjelasannya atau nasihatnya Ustadz terkait dengan kita itu kalau masuk surga bukan karena amal ibadah kita ya Ustadz ya, tapi karena rahmat Allah ya Ustadz. Nah juga bisa juga karena syafaat Rasul ya Ustadz ya. Nah kalau seperti itu apakah kita sebagai hamba Allah ini lebih mengutamakan mana yang diminta saat berdoa? Apakah semua kita mintakan, misalkan minta rahmat dan kasih sayang Allah sehingga Allah akan menempatkan kita di surga, atau cukup dengan amalan-amalan sehingga misalkan dengan sholawat dan sebagainya memperbanyak itu sehingga kita pun akan mendapatkan syafaat dari Rasul SAW. Itu saja Ustaz, semoga Ustaz dimudahkan dalam menjawab. Terima kasih, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan menarik ya berkaitan dengan kita bertafakur di ciptaan Allah Azza wa Jal. Apa batasan-batasannya? Sejatinya semua ciptaan Allah menjadi bahan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi yang dikhawatirkan kita itu akhirnya memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beriman dengan Allah Azza wa Jal. Kita berbicara tentang Asma'ullahul Husna yang kemarin kita ceritakan. Bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itulah yang seharusnya kita pikirkan. Tatkala kita kenal sama Allah Azza wa Jal, bahwa Allah itu Al-Awwal wal-Akhir. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Sedangkan makhluk Allah itu ada permulaannya. Semua ciptaan Allah itu ada permulaannya. Tapi Allah dialah yang awal. Karena memang dialah yang menciptakan segala-galanya. Jadi agar kita tidak salah dalam bertafakur atau merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jal, maka kita perlu kenal Allah lewat mana? Lewat Al-Quran Karim. Kalau tadi dikatakan kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan banyak hal umpamanya. Tiap hari kita membaca qul a'udzu birabbil falaq. Falak itu apa? Allah itu Tuhannya falak. Apa itu falak? Maka di situ kita akan bertambah keimanan kita ketika tahu dengan ciptaan Allah yang namanya falak ini. Atau kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas, Allah itu Tuhannya manusia. Dia yang menciptakan manusia. Sehingga kita mentafakuri
yang kita tafakuri atau kita tadabburi adalah ciptaan Allah, tapi kita tidak memikirkan tentang zat Allah Azza wa Jal, tapi mengenai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita perlu pelajari, kita perlu hafalkan. Bahkan kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitungnya, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Ada 4 tingkatan menghafal Asma'ullah al-Husna. Yang pertama adalah menghafal saja. Ini biasanya level orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Anak-anak kecil biasanya mereka cuma menghafal. Setelah itu menghafal dan memahami maknanya. Setelah itu yang ketiga, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nanti. Berdoa dengan nama-nama itu. Panggil ya Rahman irhamni. Ya Razzaq urzuqni. Makanya Nabi kalau minta ampun, biasanya beliau tutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ampunan. Umpamanya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Yang keempat, beribadah dengan nama-nama itu. Ketika kita tahu Allah itu afu, Allah itu maha pemaaf, maka bagaimana kita mudah memaafkan orang lain. Disitulah nama-nama Allah kita pelajari, jadi kita mengenal Allah dan kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas, kita tidak boleh merenungkan tentang zat Allah ya, bentuknya seperti apa, ini dan itu, enggak. Tapi kalau bicara tentang Asma'ullah al-Husna, sifat-sifat Allah, maka kita membaca, mempelajari dan memahami tentang hal itu. Ada yang berkaitan dengan pertanyaan kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kalau mau menyebutkan di sini ba bi amal ini artinya bab muawadah, artinya sebagai ganti dari amalannya. Enggak ada yang masuk surga, artinya amalan ini Allah kasih surga. Kenapa? Karena amalan manusia itu sangat sedikit sekali dibanding dengan nikmat Allah yang besar, jemaah. Contoh nih, antum kepingin mobil Ferrari, Sohib punya mobil Ferrari. Lalu antum datang ke rumah dia bawa Innova. Dia mengatakan, bang, tukar bang Innova sama Ferrari bang. Apa kata yang punya rumah? Antum ambil nih kuncinya, fadhal. Apakah Innova itu sebagai pengganti Ferrari? Jamaah? Enggak. Loh, sebanding dengan Ferrari? Enggak. Kenapa kok dikasihkan? Karena dia sayang sama sahibnya. Dia cinta sama sahibnya, dia kasih hal itu. Walillahil mathalul a'la. Allah Azza wa Jal, yang tadi hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, sampai engkau ya Rasulullah, sampai aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku, membalutku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Karena wallah amalan kita selama 70 tahun umpamanya ditimbang dengan nikmat mata kita yang Allah berikan, jemaah. Antum mau bayar berapa sepanjang hidup bisa melihat? Sekarang seorang pekerja yang kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore, dapat apa sih dia, jemaah? Apa yang dia dapatkan? Kadang-kala mati di rumah kontrakan dia, jemaah. Padahal dia sudah bekerja. Dia bekerja dengan segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Ketika dia hanya sholat 5 waktu yang tidak butuh waktu kecuali 1 jam. Bas. 5 waktu dia sholat. Taib. Terus bagaimana kalau kita tahu bahwasanya kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita? Amalan itu cuma sebab. Sebab. Sebab yang dengannya Allah mengasihi kita, lalu Allah memasukkan kita ke surganya. Maka doa kita, apa yang kita minta sama Allah, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh minta surga, ya kita minta surga. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, kepada para sahabatnya, idza sa'altumullahal jannah, kalau kalian minta surga, fasaluhul firdausal a'la.
mintalah firdaus yang paling tinggi. Artinya disuruh nyebutkan minta surga. Loh, tapi kan nggak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kita juga minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi SAW minta doa agar dia baca di salatnya. Dikasih doa apa sama Nabi SAW? Siapa yang ingat doanya Abu Bakar? Baik, kasihkan mic-nya. Itu, di belakang. Bismillah. Coba jawab ya Pak Ustaz. Naam, tafadhal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiro wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah, barakallah fiik. Jazakallah khair. Kasih Sudah. hadiahnya. Hadiahnya sudah. Ustaz. Masya Allah. Sudah, Dia Ustaz. belum jawab, udah dikirim sudah, hadiahnya. Ustaz. Teman-teman, ya. Ya, kita lihat doa ini Abu Bakar jamaah dijamin masuk surga. Dia datang kepada Nabi SAW minta doa. Diajarin doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, berikan aku ampunan dari sisimu. Ampunan dari sisimu. Dan rahmati aku. Ini minta rahmat Allah Azza wa Jal. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Jadi kalau bicara bagaimana doa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, ya semua doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan minta surga secara langsung atau minta ampunan dari Allah, minta dirahmatin Allah secara khusus kita minta dirahmatin Allah, maka itu semua kita baca jemaah. Oleh karena itu, kalau orang ngarang doa, belum tentu doanya bagus. Antum kadang-kala dikasih doa sama orang, nih baca doa ini. Antum tanya, ini doa dari siapa? Ana yang ngarang. Masya Allah. Antum yang ngarang. Artinya bisa jadi isi doanya itu panjang, tapi maknanya sedikit. Tapi kalau doa Nabi SAW itu pendek, tapi maknanya luas sekali. Mungkin seperti itu ketika kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Ibu cukup jawabannya Bu ya. Baik, setelah ini nanti ke Bapak dulu ya Bu, nanti setelah ini Ibu. Siapa lagi? Oh tadi yang di belakang, silakan Pak, mohon tolong dibantu mic-nya. Diestafetkan ke belakang. Dari tadi udah kode-kode aja soalnya nih. Saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya menyangkut materi pembuka tadi terkait tidur Ustadz. Masya Allah. Antum tidur nggak tadi? Alhamdulillah tidak Ustadz. Alhamdulillah. Bertanya Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim di saat tertidur mendapat mimpi baik atau buruk Ustadz? Terima kasih. Masya Allah. Barakallah fiqh. Nah, jamaah rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada mimpi yang buruk yang dari setan yang untuk nakut-nakutin hambanya. Yang ketiga, mimpi yang merupakan adghasu ahlam. Mimpi bawaan tidur. Ada mimpi bawaan tidur. Antum lagi punya masalah sama sohib, atau mimpi berantem. Itu mimpi bawaan sebelum tidur. Ada antum ngelihat orang jualan durian di pinggir jalan, Allah, set. Akhirnya tidur mimpi makan durian. Berkaitan dengan yang dua, yang pertama tadi, yang mimpi dari Allah Azza wa Jal, maka sikap kita, kalau itu mimpi yang baik, yang indah, jangan cerita kecuali kepada orang yang cinta sama antum. Ini penting.
Ingat mimpinya Nabi Yusuf? Ketika dia cerita kepada bapaknya tentang mimpinya, bapaknya mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan bermakar kepadamu. Melakukan tipu muslihat untuk melakukan kejahatan kepadamu. Jadi kalau kita mimpi baik, boleh diceritakan tapi kepada orang yang cinta sama kita. Kalau mimpi buruk, jangan cerita sama siapa-siapa. Kenapa? Boleh jadi nanti ditakwilkan yang tidak-tidak sama orang. Antum simpan, antum katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari Allah. Jadi kalau antum mimpi buruk, Nabi SAW menganjurkan kalau lagi mimpi buruk, bangun, biasanya terjaga orang mimpi buruk tuh jamaah. Maka hendaklah dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah 3 kali ke kiri, lalu dia pindah bantalnya atau apa, dia pindah posisi. Itu yang dianjurkan sama Nabi SAW. Kadang-kala kita kepingin cerita aja mah, mimpi buruk itu. Jangan, ditahan. Itu anjuran Rasul SAW seperti itu. Ada yang tadi tidur mimpi jemaah waktu kajian? Dan Nabi SAW itu senang kalau di kota Madinah itu ada sahabat yang cerita mimpinya, suka Nabi SAW. Tapi tentunya tadi mimpi-mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk, ya tadi nggak boleh diceritakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, cukup ya Pak ya. Sekarang ke ibu-ibu dulu Pak. Ibu silahkan tadi yang sudah tunjuk tangan. Jadi ibu-ibu boleh nulis ya ibu-ibu ya. Boleh nulis. Jadi yang mungkin nggak berani angkat tangan, boleh nulis. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua panitia dan kita semua yang berada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terkait dalam surat Al-Baqarah 25 ini Ustadz, kan ada istri-istri yang suci. Apakah istri-istri yang suci yang di surga ini adalah istri yang ada di dunia? Bagaimana dengan bidadari yang juga katanya disediakan untuk para suami di sana nanti? Masya Allah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang masuk di surga itu yang pertama kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga itu nggak ada yang jomblo, nggak ada. Karena kita tahu ada orang mati belum menikah, ada perempuan yang sampai tua nggak pernah menikah. Maka Nabi SAW mengatakan laisa fil jannati a'zab, nggak ada jomblo di sana. Baik, bagaimana dengan istri-istri yang disebutkan? Maka istri-istri yang disebutkan situ adalah istri yang bersama dia di dunia, kalau sama-sama masuk surga, itu akan mendampingi dia. Dan Allah menciptakan bidadari buat dia. Makanya bidadari itu Allah mengatakan, inna ansha'na hunna insya. Allah menciptakan bidadari itu dengan kun fayakun, jadi bidadari itu. Dan bagi setiap penghuni surga itu yang paling minimal zaujatan. 2 orang istri. Jadi setiap orang yang masuk surga itu dapat berapa? 2 istrinya. Boleh nggak istri berdoa Ustaz? Nanti di surga biar nggak Ustaz, samaan aja dia Ustaz. Gimana bapak-bapak? Ada emak-emak ini yang Masya Allah jemaah. Jadi sampai di surga pun masih bawa cemburunya. Ingat di surga nggak ada cemburu. Nggak ada iri, nggak ada hasad. Subhanallah jemaah. Dan jumlah istri itu nanti tergantung amalan. Jadi kalau masuk surganya itu dengan rahmat Allah Azza wa Jal, nanti takaran pahalanya, derajatnya itu sesuai dengan amalannya. Makanya ada orang mungkin yang istrinya 10. Ada yang istrinya 70. Itu Allah berikan. Bahkan di antara nikmat surga itu, karena memang semua yang diinginkan didapatkan, di tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Ketika orang-orang penghuni surga ini sedang duduk-dudukan, mereka ngobrol di antara mereka, aja cerita tentang bagaimana kehidupan mereka. Tahu-tahu ada awan yang turun. Awan itu bertanya, kalian kepingin hujan apa? Mungkin ada yang mungkin kepingin hujan emas ya. Ibu-ibu kepingin hujan apa ibu? Ya kira-kira ibu-ibu kepingin hujan apa?
Baik, kalau bapak-bapak kepingin hujan apa? Bidadari jemaah. Benar jemaah, nanti mereka minta hujan bidadari, diturunkan bidadari. Mereka mengatakan, amtirina kawa'iba atraba. Berikan kepada kami hujan bidadari. Allahu Akbar. Jadi memang Allah berikan kenikmatan itu sesuai dengan fitrah yang diinginkan. Dan ketika seorang wanita muslimah masuk surga, maka dia akan menjadi yang tercantik di antara istri-istri suaminya. Dia yang akan mimpin di sana sebenarnya jemaah. Karena memang tadi bidadari itu diciptakan untuk menjadi balasan buat laki-laki tadi. Sedangkan perempuan istrinya ini masuk surga balasan atas amal perbuatan dia. Maka dia tentunya akan lebih indah daripada bidadari-bidadari itu. Barakallahu fikum. Nah. Ya, Masya Allah. Tapi si ibu kayaknya senyumnya agak-agak gimana gitu. Ya Allah, Masya Allah. Bapak-bapak lebih jujur, Sat. Begitu tanya langsung ini. Minta ujian apa? Minta ujian apa, Bapak-bapak? Jangan khawatir, Pak. Nanti di surga nggak perlu minta izin sama minta maaf. Nah. Oh gitu. Kalau di dunia perlu? Nggak tahu, Ustaz. Dipancing lagi. Ada istri saya, Ustaz. Ada istri saya, Ustaz. Bahaya. Maaf ya, maaf. Baik, kita lanjut aja, Ustaz. Ini masalah sensitif, Ustaz. Nah. Satu lagi, Ustaz ya. Penanya terakhir. Siap. Sebelum kita tutup. Silakan, Pak. Yang di belakang, Pak, silakan. Mic-nya. Antum silahkan nggak pegang mic dia. Gimana? Mic-nya udah berjalan, Ustaz. Hadiahnya juga ikut, Ustaz. Gercep, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sudah dikasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan, Ustadz. Anda seorang ayah dengan 4 anak laki-laki, Ustadz. Kami berdua dengan istri ingin sekali anak-anak kami itu menjadi penghafal Quran, Ustadz. Dan ingin memasukkan mereka ke pesantren salaf. Apa yang perlu disiapkan kami sebagai orang tua agar anak-anak kami itu mau untuk masuk pesantren salaf tersebut, karena memang background keluarga kami salah satunya memang belum pernah ada yang masuk pesantren, Ustaz. Dan terakhir anak kami ini umur berapa dia sekarang? Yang pertama 10 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga baru 3 tahun, yang terakhir baru 1 tahun. Yang keempat. 1 tahun. Yang keempat. Keempat 1 tahun. Ya, jangan bilang yang terakhir, mungkin ada adiknya lagi. Nah. Amin, Ustaz. Nah. Ya, dan bagaimana caranya agar anak kami, terutama yang pertama ini, bisa kami bujuk agar dia mau masuk ke pesantren. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah ya. Sebagian orang itu memandang kehidupan pesantren ini kehidupan yang menyeramkan. Memang dahulu pesantren itu menjadi bengkel buat anak-anak yang nakal. Jadi biasanya orang tua kalau anaknya bandel, ntar masuk pesantren. Enggak sudah, enggak. Takut dia sama pesantren. Dan betul jemaah, ketika anak masuk pesantren, subhanallah. Teman-teman anak itu banyak yang nakal. Ada yang minum, apa itu masuk pesantren. Jadi memang orang tuanya sudah nggak kuat, dimasukin ke pesantren. Oleh karena itu, tatkala kita masuk pesantren, tahun pertama kira-kira jumlah muridnya 35, tahun terakhir tinggal 5. Karena berguguran mereka itu jemaah. Subhanallah. Bagaimana sekarang orang tua menunjukkan kepada anak bahwasanya pesantren nggak seperti yang dahulu. Bahkan pesantren ini mencetak orang-orang baik, orang-orang soleh. Orang tua yang perlu dilakukan pertama adalah berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hati anak ini di tangan Allah. Ada yang dipaksa sama orang tuanya masuk pesantren, anaknya mau tapi sebulan pulang. Ada yang model seperti itu. Maka kita perlu minta pertolongan siapa? Allah Azza wa Jalla. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kita minta pertolongan. Minta kepada Allah supaya dia mau masuk pesantren. Yang kedua, perlu ada pengenalan tentang orang-orang yang lulusan pesantren dan dia jadi orang-orang sukses.
Baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Ini loh fulan nih lulusan pesantren. Fulan lulusan pesantren. Jadi dia kebayang, oh gitu ya. Jadi nggak semua lulusan pesantren itu jadi ustadz. Enggak. Enggak. Bahkan mahasiswa kita jemaah, ketika kemarin diadakan polling terhadap 150 mahasiswa, itu yang mau jadi dai cuma 15. Kemudian yang mau, ya 15. Kemudian ada pilihannya tiga. Jadi dai, jadi tenaga pendidik, jadi guru. Yang ketiga jadi pengusaha. Ternyata yang jadi pengusaha itu setengah dari mereka. Kepingin jadi pengusaha. Tapi pengusaha yang muslim. Jadi tadi orang tua ketika mendidik anaknya bagaimana mengenalkan kepada dia, fulan nih, dokter hafal Quran. Fulan pengusaha hafal Quran. Jadi engkau nanti mau jadi apa, yang penting engkau hafal Quran dulu. Dan tunjukkan kepada orang-orang itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu ajak anak kita ke pesantren. Terus terang sebenarnya ada beberapa sistem di pesantren itu yang berubah, jemaah. Dulu pesantren itu benar-benar perjuangan nih. Mengeluarkan anak-anak yang siap berjuang. Ada guru kita di pondok dulu, namanya Ustadz Hasan At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dia cerita ketika dia masuk pesantren sama abahnya itu, dikasih kelapa sama beras. Dia datang ke pesantren. Gak tahu dia mau ngapain. Ternyata kelapa itu buat bantalnya. Dan beras itu buat dia makan. Berjuang mereka coba. Jadi ketika tidur pakai bantal kelapa, bangun dikit, astagfirullah. Dia terus berzikir sepanjang malam. Masak sendiri, pesantren zaman dulu seperti itu. Masak sendiri mereka, nyuci sendiri. Pesantren zaman sekarang Masya Allah. Masak tinggal ngantri. Kalau makanan gak enak, boleh bawa makanan tambahan. Nyuci, laundry. Masya Allah. Waktu zaman Ana sudah mulai itu, nilai-nilai itu mulai berkurang sudah. Di masa Ana, kita makan subhanallah. Ya makan apa adanya, karena bayarnya murah ya. Makan apa adanya, kadang kala kita terakhir datang ikannya habis. Ya sudah, makan nasi sudah, anak-anak itu. Lalu bicara nyuci, nggak ada laundry, nyuci sendiri, nggak ada setrikaan di pesantren, nggak ada. Jadi anak-anak tuh bagaimana bajunya supaya rapi? Jadi bawa tempat tidur sudah dia. Itu benar-benar kita didik seperti itu. Nah sekarang anak kita ini mau dimasukkan ke pesantren yang mana? Maka ayahnya harus tahu, mau ke pesantren yang susah atau pesantren yang nyaman. Maka kita bawa anak itu ke pesantren itu. Sehingga dia lihat nih loh pesantrennya kayak gini, ketemu sama, tolong tampakkan yang indah-indah aja di pesantren ya. Nah, dulu kita di pesantren kalau pulang itu mesti, apa jemaah? Gatel-gatel itu? Gudikan bahasa, apa bahasanya? Buduk. Itu kalau malam hari di pesantren kita, malam hari pas waktunya tidur, Allahu Akbar jemaah. Suara garuk-garuk itu jemaah. Itu karena mereka tidur gak berasa, pagi sudah berdarah-darah semuanya. Itu pesantren model kayak gitu. Airnya kita dulu, jadi satu bak itu, ada kalau nggak salah 8 kamar mandi. Itu nyambung jemaah. Nyambung. Jadi anak-anak tuh kadang kala berenang di situ jemaah. Ya dia yang namanya udah gatel-gatel berenang di situ, semuanya kena akhirnya jemaah. Itu kehidupan. Tapi pesantren sekarang Masya Allah bersih-bersih, bagus-bagus dipersiapkan anak itu dengan berkunjung ke pesantren itu. Kemudian tolong anaknya dipersiapkan di rumah. Dari sisi apa? Disiplin. Karena di pesantren itu disiplin. Kita diajarin disiplin. Bicara makan, ya udah yang dimakan itu, nggak ada yang lainnya. Usahakan para orang tua yang ingin masukkan anaknya ke pesantren, kalau anaknya memang banyak milih makanan, mulai diajarin makanan yang tidak pilihan. Ketika ada ikan pindang ya, ikan apa? Pindang. Ya sudah cuma itu. Aku nggak suka ini, ya cuma ini yang ada. Engkau nggak makan berarti nggak makan. Sehingga dia dibiasakan untuk satu menu. Semoga ketika masuk pesantren, insya Allah dia siap. Dan yang pertama tadi, doa minta sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum atas jawabannya. Sudah cukup ya Pak ya?
sudah bisa menjawab. Baik Bapak dan Ibu, sudah cukup sesi tanya pada kali ini. Insya Allah silahkan segala pertanyaan boleh dicatat. Nanti dikumpulkan ke panitia atau ke Bang Fadli ya. Karena nanti malam insya Allah jam 19.30 khusus sesi tanya jawab aja Ustadz. Bersama dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadz Amin Nurbait. Dan juga diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa selama Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengisi daurah di sini, itu juga live secara langsung ya, live di YouTube, di akun YouTube-nya Ustadz Syafiq Riza Basalamah Official. Jadi Bapak dan Ibu sekalian boleh bisa dilihat di situ atau dibantu di-share agar